Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita belajar sosiologi kembali. Dan pada hari ini kita akan belajar tentang bentuk konflik sosial dan macam-macam konflik sosial di masyarakat. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang bentuk konflik sosial. Jadi, bentuk konflik sosial itu terbagi dua, yaitu konflik individual dan konflik kolektif. Nah, konflik individual merupakan konflik yang dilakukan antar individu atau per orang. Nah, jadi one by one. Nah, ini contohnya, misalkan pada gambar ini dua orang perempuan, mereka memperebutkan seorang laki-laki. Nah, jadi mereka bertengkar, berkonflik. Itu merupakan konflik individual. Tapi ibu harap anak ibu semuanya, khususnya cewek, wanita, jangan sampai seperti yang digambar ini, bertengkar hanya memperebutkan laki-laki. Karena itu tidak baik. Nah, kita lanjutkan. Konflik kolektif. Konflik kolektif merupakan suatu konflik yang melibatkan banyak orang, serta memiliki tujuan dan kepentingan yang sama. Nah, kalau konflik kolektif ini itu dilakukan oleh beberapa orang atau lebih, di mana mereka memiliki tujuan dan kepentingan yang sama. Contohnya pada gambar ini yaitu warga Taman Sari, mereka mempertahankan tanah mereka agar tidak diambil oleh pemerintah. Nah, jadi demo mereka judulnya Taman Sari Masih Melawan. Jadi mereka masih melawan, mereka tidak membiarkan tanah mereka, tanah Taman Sari itu diambil. Karena mereka merasa itu merupakan tanah mereka, tanah kelahiran mereka, dan bukan tanah pemerintah. Kita lanjut. Nah, mengenai macam-macam konflik sosial di masyarakat. Konflik sosial macam-macam. Yang pertama adalah konflik berdasarkan tujuan organisasi. A. Konflik fungsional. Konflik yang mendukung tercapainya tujuan organisasi dan bersifat konstruktif. Jadi konstruktif ini adalah perbaikan. Jadi kalau konflik fungsional ini adalah konflik yang menuju ke arah yang positif. Nah, misalkan contohnya seorang manajer perusahaan menghadapi masalah tentang mengalokasikan dana untuk meningkatkan penjualan produk. Nah, jadi salah satu caranya adalah dengan mengalokasikan dana, dengan memberikan dana tersebut kepada divisi yang mampu mengelola dengan efektif dan efisien. Jadi divisi yang kurang produktif tidak akan memperoleh dana tersebut. Nah, tentu saja kan pasti akan menimbulkan konflik tentang pengalokasian dana. Nah, meskipun dipandang dari pihak divisi yang menerima alokasi dana yang kurang, konflik ini dipandang infusional. Tetapi dipandang dari perusahaan secara keseluruhan, konflik ini adalah fungsional. Dikarenakan akan mendorong setiap divisi untuk lebih produktif. Jadi dengan adanya pemberian dana, itu akan divisi-divisi pada perusahaan tersebut akan berlomba-lomba menjadi yang terbaik, menjadi divisi yang paling banyak dapat menjual produk pada perusahaan itu, agar mereka dapat dana dari hasil mereka menjadi divisi yang paling banyak menjual produk tersebut. Nah, selanjutnya konflik disfungsional. Konflik disfungsional ini merupakan konflik yang menghambat tercapainya suatu organisasi dan bersifat destruktif atau bersifat merusak dan menghancurkan. Nah, pada gambar ini contohnya
dua orang perempuan, mereka berkelahi tentang pekerjaan. Nah, ketika mereka ini kan sebenarnya bekerja itu kan di suatu perusahaan adalah untuk agar perusahaan itu dapat maju. Nah, apabila mereka bertengkar, maka tujuan tersebut akan rusak. Karena mereka masing-masing memiliki ego masing-masing. Dan hal itu akan berdampak pada perusahaan tersebut. Nah, jadi apabila pada gambar ini mereka bertengkar, maka akan berpengaruh pada perusahaan tersebut, dan perusahaan tersebut mungkin saja akan menurun dan rusak karena adanya pertengkaran antar individu yang bekerja di dalamnya, seperti itu. Jadi alangkah baiknya kalau bekerja itu pada suatu perusahaan jangan sampai ada berkelahi, karena akan merusak tujuan yang ingin dicapai. Kita lanjut. Nah, konflik berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik. A. Konflik vertikal. Konflik vertikal ini adalah konflik yang terjadi antar tingkat kelompok atau kelas. Nah, pada gambar ini contohnya misalkan pemerintah PS buruh. Jadi kan kemarin itu kan ada rame berita mengenai Omnibus Law, di mana kebijakan-kebijakannya itu sangat memberatkan bagi buruh. Nah, hal ini merupakan contoh dari konflik antar kelas. Bisa juga misalkan konflik antara pengusaha dan buruh, di mana pengusaha itu dengan seenaknya memberikan jam kerja yang lama tapi memberikan upah yang sedikit, tidak sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Itu merupakan contoh dari konflik antar kelas. Nah, selanjutnya konflik horizontal. Kalau konflik horizontal ini merupakan konflik antar individu yang sekelas atau sederajat. Misalkan konflik antar ojol. Nah, misalkan dalam perebutan penumpang. Selanjutnya konflik diagonal. Konflik diagonal ini adalah konflik yang terjadi dalam suatu organisasi karena ketidakadilan alokasi sumber daya sehingga menimbulkan pertentangan yang ekstrim. Nah, pada kasus ini, pada gambar ini contohnya Presiden Jokowi itu menghina garam dari Madura. Sebenarnya beliau itu tidak menghina, cuman hanya saja beliau membandingkan dengan kualitas lokasi lain di daerah Kupang. Jadi Jokowi ini membedakan kualitas garam Kupang dengan Madura, bahwa Kupang itu lebih putih, lebih bersih, sedangkan Madura itu kurang, berbeda gitu dari Kupang. Kualitasnya lebih jauh. Nah, hal itu membuat petani garam marah dan mereka demo. Nah, konflik antara pemerintah dengan warga itu atau masyarakat itu merupakan konflik diagonal. Nah, contohnya. Ibu lanjutkan. Konflik berdasarkan sifat pelaku yang berkonflik. Nah, yang A, konflik terbuka. Konflik yang diketahui oleh semua pihak atau masyarakat dalam suatu negara. Maaf ya. Contohnya adalah konflik antara Palestina dan Israel. Itu adalah konflik terbuka. Selanjutnya konflik tertutup, yaitu konflik yang hanya diketahui oleh pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Contohnya adalah konflik internal di dalam sekolah. Jadi hanya internal sekolah itu aja yang tahu, pihak luar tidak mengetahui adanya konflik pada sekolah tersebut. Next, konflik berdasarkan waktu. A. Konflik sesaat. Konflik yang terjadi dalam waktu yang singkat karena adanya kesalahpahaman antara pihak yang berkonflik. Ini contohnya misalkan antara dua peserta didik yang berbeda argumen saat berdiskusi, dan mereka masing-masing berpegang teguh pada argumennya sehingga itu dapat menimbulkan konflik.
Namun, konflik tersebut terjadi hanya saat mereka berdiskusi saja. Nanti kalau sudah selesai berdiskusinya, mereka akan tetap berteman baik dan tidak terjadi konflik lagi. Yang B, konflik berkelanjutan. Konflik ini terjadi dalam waktu yang lama dan sulit untuk diselesaikan. Ini contohnya adalah konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan. Selanjutnya, konflik berdasarkan pengendalian. Nah, yang pertama, konflik terkendali. Konflik yang mana pihak terlibat dapat dengan mudah mengendalikan konflik sehingga tidak meluas dan cepat selesai. Jadi ini contohnya adalah misalkan konflik terjadi pada rapat OSIS. Nah, rapat OSIS ini kan pasti banyak pendapat yang berbeda untuk mengembangkan organisasi tersebut. Nah, di sini adanya peran ketua OSIS adalah untuk meredam konflik tersebut dengan memberikan solusi yang bijak. Sehingga konflik di rapat OSIS tersebut dapat dikendalikan dengan baik. Yang B, konflik tidak terkendali, yaitu konflik yang mana pihak yang terlibat tidak dapat mengendalikan konflik yang akibatnya dapat meluas. Ini contohnya adalah demonstrasi menuntut hak-hak mereka. Nah, ini biasanya demonstrasi ini akan menimbulkan kekerasan. Nah, pada gambar ini biasanya akan ada konflik di mana mereka melakukan kekerasan dan biasanya warga PS polisi yang berjaga. Nah, biasanya bisa menimbulkan kericuhan juga. Next, ini konflik berdasarkan sistematika konflik. A. Konflik non-sistematis, memiliki sifat acak di mana terjadi secara spontan dan tidak ada tujuan yang dicapai. Contohnya tawuran pelajar. Itu sebenarnya tidak ada tujuan yang penting untuk dicapai, hanya mereka ingin berkelahi saja, anak jago-jagoan. Yang B, konflik sistematis, yaitu konflik yang direncanakan secara sistematis dan memiliki tujuan yang ingin dicapai. Ini contohnya konflik misalkan pada zaman dahulu, kan bangsa barat itu menjajah Indonesia seperti Portugis, Spanyol, Jepang, dan Belanda. Nah, penjajahan bangsa barat di Indonesia itu merupakan salah satu konflik sistematis di mana mereka menjajah Indonesia untuk mengambil kekayaan alam yang ada di Indonesia. Nah, selesai. Jadi sebenarnya konflik macam-macam konflik ini masih ada lanjutannya. Cuman untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sampai di sini aja, nanti kita sambung di minggu depan. Nah, ya, Ibu harapkan kalian sambil mencatat ya pelajaran tadi yang Ibu jelaskan, dan juga jangan lupa untuk presensinya kalian tinggal capture video ini sekali aja, kirim ke Ibu, berikan nama dan kelas kalian, kirim ke Ibu agar Ibu memberikan agar kalian dianggap hadir pada pembelajaran ini. Nah, sampai di sini yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan video Ibu. Semoga kalian dapat memahami penjelasan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.